Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Enkun. Fans SMA Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah munculnya peserta Cooling Game selanjutnya yang bekerja di bidang stand up komedian bernama Takaba Fumihiko, yang saat ini karirnya sedang berada di ujung tanduk. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 147 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 147 ini menceritakan proses eksekusi dari kepala sekolah Yaga Masamichi. Di sisi lain, Panda berusaha untuk menolongnya. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-147 ini adalah Bahkan Panda Sekalipun. Pada awal scene, kita diperlihatkan beberapa saat sebelumnya ketika kepala sekolah Yaga yang telah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kepala sekolah Gakuganji bertanya soal Panda, boneka yang Yaga miliki. Makhluk apa itu sebenarnya? Menurutnya, dibandingkan dengan teknik manipulasi, mayat kutukan buatan bisa bergerak sendiri. Tapi mereka mengkonsumsi energi kutukan yang diberikan oleh sang penyihir. Energi kutukan makhluk itu bisa mengisi sendiri. Para atasan secara resmi telah mengidentifikasinya sebagai tingkat spesial dan memberikan hukuman penjara tanpa batas waktu. Karena jika Yaga dengan sengaja menciptakannya, akan sangat mudah baginya untuk memiliki sebuah pasukan. Gakuganji kembali bertanya, apakah dia sungguh tidak sadar akan bagaimana cara membuat boneka itu? Kepala sekolah Yaga hanya berkata iya. Di momen setelahnya, kepala sekolah itu menemui salah satu boneka buatannya yang berbentuk kucing. Boneka tersebut memberitahu jika semua sedang khawatir kepadanya, dan Yaga terlihat sedang sakit. Kepala sekolah itu meminta maaf. Dia memberitahu kalau tidak akan kembali untuk sementara waktu, dan dia meminta boneka tersebut untuk menyampaikan itu kepada semuanya. Kali ini dia akan melakukan perjalanan bisnis yang sangat lama. Yaga juga meminta boneka tersebut untuk tidak usah khawatir, karena hutan ini dilindungi oleh Tengen Sama. Sedangkan ibunya juga akan datang menemuinya lagi nanti. Menurutnya, tanpa keberadaan dirinya ini pun, mereka semua akan baik-baik saja. Sebelum pergi, kepala sekolah itu melihat para bonekanya yang bersembunyi di balik pohon. Di sisi lain, di salah satu ruang tahanan Jujutsu ada Panda yang dibebaskan oleh Kusakabe. Boneka itu bertanya, apakah tidak masalah jika guru tersebut bersikap demikian? Kusakabe sendiri memintanya untuk tidak usah memberitahu kalau dia sudah membantu. Menurutnya, para petinggi menangkap Panda hanya untuk memancing Yaga agar mau muncul. Dia telah berhutang kepada kepala sekolah itu, makanya Kusakabe melakukan hal ini. Kemudian guru tersebut meminta Panda untuk segera pergi. Beberapa waktu sebelumnya, Kusakabe menemui kepala sekolah itu bersama dengan adiknya. Kepala sekolah Yaga memberitahu jika itu bukanlah keponakan mereka, dan itu hanya sesuatu yang memiliki informasi soal keponakan mereka saja. Kusakabe memberitahu jika adiknya sudah tidak bisa lagi hidup tanpa bantuan dari Takeru. Mungkin yang dimaksud ini adalah anaknya ya guys. Kemudian boneka kucing yang sedang bersama dengan kepala sekolah itu bertanya, apakah wanita tersebut adalah ibunya? Kepala sekolah Yaga membenarkan tentang hal itu. Sambil tersenyum, boneka tersebut mengaku jika dia sudah menduga, dan menurutnya dia ini begitu jenius. Melihat sikap tersebut membuat wanita itu begitu kaget. Dia langsung teringat dengan mendiang anaknya dan seketika segera memeluk boneka itu dengan sangat erat. Kepala sekolah Yaga menghampiri Kusakabe dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Namun guru tersebut paham jika rekannya itu memang tidak bisa membuat keberadaan mayat kutukan yang mandiri menjadi publik, dan dia malah meminta maaf balik. Kepala sekolah Yaga jadi bingung, kenapa rekannya itu harus meminta maaf. Lalu sambil mulai menangis, Kusakabe berterima kasih atas bantuannya rekannya itu lakukan. Beberapa waktu berikutnya, ketika kepala sekolah itu berjalan ke suatu tempat, dia dicegat oleh seorang penyihir Jujutsu, suruhan dari para petinggi. Penyihir tersebut bertanya, mau pergi kemana kepala sekolah itu? Apalagi tanpa bersama para mayat kutukan.
Sambil melepas bajunya, Yaga Sensei memberitahu jika dia mau pergi untuk menemui putranya. Lalu penyihir itu memberitahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa kepala sekolah tersebut dari hukuman mati, yaitu memberitahunya soal teknik untuk membuat mayat kutukan buatan yang benar-benar mandiri. Tapi sambil mengambil kuda-kuda, kepala sekolah tersebut merasa jika penyihir itu seperti begitu yakin sekali jika Gojo Satoru memang sudah tidak ada di sini lagi. Pengguna kutukan itu memberitahu jika kedatangannya ke sini dengan mengajak seorang penyihir yang berpengalaman juga. Tidak jauh dari sana muncul seseorang yang berjalan mendekat. Ternyata itu adalah kepala sekolah Gakuganji yang ditunjuk sebagai Algojo dalam mengeksekusi kepala sekolah Yaga. Beberapa saat kemudian proses eksekusi pun dilakukan dan membuat kepala sekolah Yaga menerima luka yang sangat parah. Gakuganji Sensei meminta penyihir bawahnya itu untuk pergi saja, biar dia sendiri yang mengurus sisanya di sini. Ketika penyihir tersebut sudah pergi dengan sisa tenaga yang ada, kepala sekolah Yaga malah memberitahu Gakuganji Sensei bagaimana cara membuat boneka kutukannya tersebut. Pertama adalah menggandakan informasi jiwa dari informasi tubuh, lalu memasukkan informasi itu ke dalam inti dari mayat kutukan. Tapi itu saja masih belum cukup. Berikutnya membuat 3 inti dengan jiwa yang sesuai, lalu memasukkan juga ke dalam mayat kutukan yang sama. Kemudian biarkan mereka mengamati jiwa yang lainnya. Hanya dengan melakukan ini, para jiwa itu akan stabil dan egonya akan jadi sadar. Lalu sekitar 3 bulan setelah pembuatan, energi kutukan akan mulai mengisi sendiri. Kepala sekolah Gakuganji yang mendengar hal itu begitu kaget. Kenapa rekannya tersebut baru mau mengatakan ini semua sekarang? Jika saja Yaga mau mengatakannya dari tadi, maka dia bisa menghindari proses eksekusi dengan mudah. Tapi sambil menutup mata untuk terakhir kalinya, kepala sekolah Yaga memberitahu jika itu adalah kutukan yang dia berikan kepada rekannya tersebut. Tidak lama kemudian, Panda tiba di lokasi kejadian dan dia begitu kaget melihat apa yang terjadi. Melihat boneka itu yang datang, kepala sekolah Gakuganji pun segera mengambil kuda-kuda untuk bersiap meladeninya. Namun di luar dugaan, Panda malah berjalan melewatinya tanpa berkata apapun. Gakuganji Sensei bertanya, kenapa boneka itu tidak mau menyerangnya? Bukankah dia begitu membencinya? Sambil mencoba menggendong Masamichi, Panda memberitahu jika dia tidak sama dengan mereka para manusia, karena para boneka tidak terikat dengan stereotip macam itu. Menurutnya hubungan kepala sekolah tersebut dengan Masamichi tidaklah buruk. Mau bagaimanapun, kepala sekolah itu hanya mengikuti perintah dari atasan saja. Dan bagi Panda, Gakuganji hanyalah sebuah pisau yang terjatuh. Tapi setidaknya Panda meminta kepala sekolah itu untuk mengingatnya jika Panda seperti dirinya sekalipun juga bisa menangis. Hubungan antara kepala sekolah Yaga dan Panda bisa diibaratkan seperti ayah dan anak. Itulah ikatan yang tercermin dari air mata tersebut. Apa yang akan Panda lakukan setelah ini? Apakah dia akan ikut bergabung bersama Yuji dan kawan-kawan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 147 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 147 yang intinya memperlihatkan Panda yang menangis melihat Yaga Masamichi yang terbunuh di depan mata kepalanya sendiri, yang sebelumnya telah menjalani proses eksekusi dan dibunuh oleh kepala sekolah Gakuganji. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.